Oke, kita mulai pembahasan kali ini Mas ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan membahas sebuah teori Mas nih, yaitu teori Malcolm Baldrige National Quality Awards. Nah, ya dari US Congress. Menurut Mas Alwi sendiri, teori ini tuh seperti apa? Sebelum kita mengupas, menjelaskan semua teori ini, kita lebih baiknya itu mengetahui sejarah, mengetahui latar belakang daripada teori ini seperti itu ya. Malcolm Baldrige sendiri itu adalah sebuah nama daripada Menteri Perdagangan pada 1981 hingga akhir dia wafat itu 1987. Karena dia mendukung bahwasanya untuk meningkatkan kualitas mutu dan komitmen dalam mutu tersebut, Malcolm Baldrige ini namanya diambil sebagai penghargaan untuknya menjadi standar kualitas mutu. Apakah ini teori ini bisa diterapkan untuk lembaga pendidikan di Indonesia sendiri, Mas, untuk pengembangan mutu atau kenaikan mutu? Kita tahu kan bahwa di lapangan, di lembaga pendidikan Indonesia sendiri, realita lapangan itu kebanyakan rencana strategis atau perencanaan di sekolah itu hanya sebagai pelengkap administrasi saja. Itu mungkin sebagai pengisi akreditasi, bos, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian adanya kesenjangan antara dokumen perencanaan dan kegiatan yang ada atau program yang dilaksanakan itu. Terus kemudian tidak semua lembaga pendidikan memiliki indikator berhasil yang sesuai, yang terukur. Kemudian kurangnya evaluasi yang berkala. Mungkin dari Mas Haider sendiri terkait teori ini bisa diterapkan di lembaga pendidikan Indonesia enggak? Oke, sebelum kita apakah bisa atau tidak? Tadi kan saya baru menjelaskan tentang sejarahnya ya. Nah, ini adalah Malcolm Baldrige hasilnya untuk melihat konteks pendidikan. Itu sangat bisa karena dia memiliki 7 prinsip di situ ya. 7 prinsip sangat kompleks, sangat menyeluruh. Yang pertama itu adalah kepemimpinan yaitu atau leadership. Ya. Jadi di situ dalam leadership itu kepemimpinan itu ya. Yang pertama itu dia akan membahas bagaimana pemimpin itu sebagai suri teladan dan bagaimana dia merancang visi dan misi tersebut. Dan di sini lebih identik dengan kepemimpinan visioner seperti itu. Dan yang kedua adalah perencanaan strategik, ya, strategic planning seperti itu. Ya, setiap program harus memiliki indikator keberhasilan. Dan di sini penekanan tadi di dalam Malcolm Baldrige ini ada indikator-indikatornya keberhasilan tersebut ya dari 7 prinsip tadi. Ya. Dan perencanaan strateginya itu bukan dalam jangka yang panjang, tapi harus disusun sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah untuk menyelesaikan misi yang atau visi yang besar tersebut. Yang ketiga adalah fokus pada pelanggan, yaitu customer focus. Dan yang keempat adalah pengukuran analisis dan manajemen pengetahuan. Yang kelima adalah fokus tenaga kerja. Dan yang keenam adalah fokus pada operasional fokus. Dan yang keenam adalah result hasil. Ya. Jadi untuk mengukur, termasuk yang jadi patokan daripada MBNKA ini, dalam mengukur apakah sekolah itu bermutu atau apakah industri itu bermutu, maka dilihat hasilnya. Dalam konteks pendidikan, apakah sekolah tersebut ketika anak-anak melaksanakan ujian akhir atau output atau lulusan daripada sekolah itu bagus, maka bisa diartikan menurut NBMKA ini sekolah itu bermutu seperti itu, Mas. Oh, jadi menurut Mas Alwi sendiri bahwa teori ini tuh mampu diterapkan di lembaga pendidikan Indonesia saat ini ya, dengan menggunakan 7 prinsip-prinsip tadi. Jika dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka lembaga tersebut akan mampu meningkatkan mutu dan kualitas pada sekolah tersebut. Nah, apakah Mas Alwi pernah menerapkan teori ini kepada sebuah lembaga yang ada di Indonesia? Oke. Untuk penerapannya sudah pernah. Saya ingin menggunakan MBNK ini untuk meneropong salah satu lembaga, yaitu ada lembaga di salah satu daerah Gerobokan itu saya teropong. Saya lihat dari kacamata NBNK ini, ternyata dia masih kurang di dalam operational fokus. Ya, fokus pada operasinya atau pembelajarannya situ. Dia itu masih kurang dalam learning atau memaksimalkan teknologi. Di situ masih belum ada proyektor, masih belum ada yang namanya penggunaan media sosial atau alat bantu ya. Untuk zaman sekarang AI seperti itu, Mas. Ya, jadi
mungkin saran saya ya situ mungkin lebih ditekankan bagaimana sekolah itu memberikan sumbangsi yang cukup besar atau menginvestasikan dananya untuk sarana dan prasarana. Kalau perihal tersebut mungkin kebanyakan lembaga pendidikan itu emang kekurangan di fasilitas atau sarana ya terkait teknologi. Iya. Nah, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini terkait teori Malcolm Baldrige National Quality Award. Nah, kita tunggu aja pembahasan-pembahasan kita selanjutnya Mas ya terkait teori-teori yang bisa dikembangkan atau dilaksanakan atau diterapkan di lembaga pendidikan Indonesia. Oke. Siap. Mungkin pembahasan kali ini kita tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.